Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini. Kita baca dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan, silakan duduk, terima kasih. Pujian yang kita nyanyikan tadi, saya katakan tadi, ini dikutip dari kitab Mazmur 90 ayat 12 ini. Dan ayat ini merupakan doa dari Musa. Dan saya percaya bahwa kita di tempat ini mengenal siapa Musa, siapa Nabi Musa. Dia seorang abdi Allah, seorang gembala, bahkan juga seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran bagaimana Tuhan pakai Musa dengan luar biasa, dikatakan di situ dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian. Dan banyak hal yang dalam firman Tuhan dicatat di situ. Allah tunjukkan kepada Musa seorang nabi, seorang saya katakan gembala, seorang abdi Allah. Allah tunjukkan bahwa dia punya Allah yang luar biasa. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat adanya. Bagaimana Allah menunjukkan bagaimana dia ada Allah yang luar biasa. Dengan mujizat-mujizat yang ditunjukkan kepada bangsa Israel, yang diperlihatkan kepada bangsa Israel melalui perantaraan dari Nabi Musa. Itu saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran. Ya, dan saya percaya jemaat keramat berulang kali sudah dibahas, sudah disampaikan pelajaran kitab Keluaran ini. Tetapi sore hari ini kita melihat bagaimana Allah memakai seorang nabi Musa. Dan Nabi Musa adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang saya katakan sangat luar biasa, dia hebat. Namun sehebat-hebatnya Musa, dia menyadari siapa dirinya. Dia sama seperti kita, manusia biasa. Musa menyadari bahwa kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang besar dalam hidupnya, sehingga dia mampu melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa yang kita lihat, yang kita baca dalam kitab Keluaran. Musa menyadari itu bukan kuat dan gagah dia, bukan karena kemampuan dia, karena hikmat Musa, tidak. Tetapi Musa menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah yang dia sembah. Dengan kata lain, tanpa Tuhan Musa tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Musa lemah. Ya seperti kita juga, manusia biasa ini, kalau kita lemah atau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita pasti lemah. Tapi sore hari ini kita bersyukur kalau kita ada di tahun 2020 ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Nah, sama seperti Musa, dikatakan situ, Musa berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Dia berkata di ayat yang kita sudah baca tadi, Mazmur 90 ayat 12, agar Tuhan mengajar Musa,
menghitung hari-hari dia sedemikian. Sehingga dikatakan dia menjadi seorang yang bijaksana. Musa menyadari bahwa keberadaan hidupnya atau hidup manusia tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan dengan sangat jelas Musa berkata bahwa kehidupan manusia itu begitu singkat di muka bumi ini. Kalau kita undur, kita lihat dalam ayat 3. Di situ dijelaskan di ayat 3 sampai 10. Mazmur 90. Dia menyadari bahwa manusia, hari-hari manusia itu sangat singkat di dalam dunia ini. Ayat 3 dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Hari-hari manusia sangat singkat. Singkatnya hari-hari manusia karena hanya dengan sepatah kata Allah kembalikan manusia itu kembali ke debu. Karena kita tahu tubuh jasmani ini berasal dari debu. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, coba kita lihat di sana dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Kita menyadari bahwa siapa manusia ini? Sehebat-hebatnya manusia, kembalilah ingat bahwa kita ini adalah debu tanah. Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan di situ, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu hidup, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Sudah bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini, amin. Mendiang Ibu Gembala, Ibu Leni Mandei pernah berkata bahwa mujizat terbesar yang dialami, yang dirasakan oleh orang percaya. Selain dia mengalami mungkin kalau dia sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Tapi Ibu Leni pernah berkata bahwa mujizat terbesar yang dialami oleh orang percaya, yaitu ketika dia bangun pagi, dia masih bernafas, dia masih bergerak. Itu adalah mujizat yang luar biasa, amin. Jadi setiap hari kita berkata terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kita semua. Terima kasih Tuhan kalau kita ada di tahun yang baru ini, tahun 2020, kita masih bisa bernafas. Itu merupakan mujizat yang luar biasa. Nah itu dikatakan oleh mendiang Ibu Mandei. Dan saya ingat sekali, saya katakan, oh terima kasih Tuhan. Terkadang kita baru berkata kalau kita sakit lah Tuhan jamah, kita katakan, oh itu mujizat luar biasa. Memang benar. Tetapi hal yang pertama, kalau kita masih bernafas, itu semua berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu satu hal yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dengan kekuatanmu. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua. Doa guru-guru sekolah minggu di awal tahun 2020, saya katakan juga bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah berkemurahan di dalam kehidupan kita semua. Biarlah dalam diri kita Allah mau supaya kita mengasihi Dia. Tidak hanya dengan setengah-setengah, tapi 100% kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah ini pun juga saudaraku menjadi doa harapan dari Nabi Musa. Dia berkata di situ bahwa singkatnya hari-hari manusia, karena satu kelak ketika Tuhan berkata, kembalilah engkau manusia menjadi debu, dan kita kembali menjadi debu, tetapi roh kita, ya nafas hidup yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu adalah milik Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
Jadi tubuh ini akan menjadi debu karena kita dibentuk oleh Allah, ya, dari debu tanah. Tetapi Allah yang menghembuskan nafas hidup di dalam kehidupan manusia sehingga manusia bisa bernafas. Haleluya. Oleh sebab itu kita menghargai, saya katakan tadi, mujizat Tuhan, yaitu nafas hidup yang Allah berikan dalam kehidupan kita semua. Lalu dikatakan juga di situ, singkatnya hari-hari manusia, dikatakan seperti hari kemarin yang berlalu. Musa, dia memanjatkan doa tentang perihal hari-hari manusia, supaya kita memiliki hati yang benar-benar bijaksana dalam kita menjalaninya. Kenapa? Kalau kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-4 dan seterusnya, dikatakan situ, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Firman Allah berkata di sini bahwa singkatnya hari-hari manusia seperti hari kemarin yang berlalu. Singkatnya hari-hari manusia seperti giliran jaga di waktu malam. Bahkan dikatakan seperti mimpi. Bahkan kita digambarkan seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi. Kelihatan mekar, kelihatan cantik, bagus dipandang mata. Tetapi ketika petang, menjelang petang, sore hari, kembang atau bunga tersebut akan lisut, layu, dan mati. Nah, demikian juga digambarkan oleh Musa bahwa hidup ini manusia itu seperti itu. Dan saya katakan sehebat-hebatnya Musa dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Doa dari Musa, Tuhan, bahwa hidup dirinya itu adalah milik Allah. Dan biarlah Allah yang terus bekerja dalam dirinya, memberikan dia hikmat, kebijaksanaan, bahkan hidup arif, bijaksana untuk menjalani hari-hari di depan Musa. Maksudnya di hari-hari yang dijalani oleh Musa. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus mengerti, memahami dengan benar bahwa keberadaan kita, hidup manusia seperti apa yang kita sudah baca tadi. Betapa singkatnya hidup manusia ini. Dan singkatnya hari-hari manusia karena telah dibatasi oleh Allah. Dikatakan di ayat 10, coba kita lihat juga di ayat 10. Apa dikatakan oleh firman Allah atau doa dari Musa. Di ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Singkatnya hari-hari manusia. Karena dikatakan telah dibatasi Allah hanya 70 sampai 80 tahun. Kalau mungkin lebih dari 80 tahun kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan, itu merupakan bonus yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Luar biasa. Ya. Allah tentukan batas umur manusia di dalam dunia ini. Memang kalau kita pelajari dalam firman Allah, saat Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, kita tahu bersama dalam kitab Kejadian, Allah memang tidak menentukan batas waktu hidup manusia, tidak. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1, saya katakan bahwa saat Allah menciptakan manusia pertama, Allah tidak menentukan batas waktu hidup manusia. Luar biasa, ya kan? Waktu Allah ciptakan manusia. Di ayat 27
Bunyi firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, sebagaimana Allah itu kekal, demikian pula manusia pertama dimaksudkan untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena hidup di dalam kemuliaannya Tuhan. Betapa senangnya manusia pada waktu Allah ciptakan. Dan waktu saya renungkan ayat ini saya katakan, oh luar biasa Tuhan. Engkau ada Allah yang luar biasa. Engkau merindukan manusia hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup sampai selama-lamanya. Karena Allah kita adalah Allah yang kekal. Nah, akan tetapi ketidakterbatasan usia manusia itu gugur atau hilang. Kenapa? Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, melanggar perintah Allah. Allah berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Coba kita lihat lagi, Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dosa mengubah segalanya. Dosa dikatakan berakibat kematian. Kematian rohani dan juga kematian jasmani. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi dosalah dikatakan situ. Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga keterbatasan usia manusia itu hilang, gugur. Karena apa? Karena dosa. Dan ini sangat disayangkan. Dan sampai hari pun dosa terus bertambah-tambah di dalam dunia ini. Upah dosa adalah maut. Haleluya. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka masa hidup manusia dikatakan singkat. Singkat. Dengan kata lain, jika ya kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ya mereka tidak akan mengalami kematian. Kematian untuk selamanya. Mereka akan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Mereka akan hidup dalam sekinahnya Allah. Karena apa? Karena mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Akan tetapi karena dosa dan pelanggaran, dikatakan usia manusia tidak akan lebih dari 1000 tahun. Tidak akan, itu firman Tuhan katakan. Kenapa? Sebab bagi Allah 1000 tahun sama dengan 1 hari. Dan 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi Allah. Itu dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 4. Coba kita lihat Mazmur 90 ayat 4. Itu juga ditulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Di ayat 4 dikatakan sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Dan memang benar Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Kita lihat usia manusia yang dicatat dalam Alkitab, yang usianya atau umurnya tidak ada yang mencapai 1000 tahun. Tidak ada. Alkitab mencatat, manusia tertua yang pernah hidup di dunia ini. Siapa yang tahu Bapak Ibu sekalian? Siapa? Iya, 100, haleluya.
Metusala. Metusala. Usia Metusala itu coba kita lihat dalam Kejadian pasal 5. Biar nggak salah Bapak Ibu sekalian ya. Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 25. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 27. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Metusala mencapai usia 969 tahun. Sesudah itu dia dipanggil Tuhan. Tidak mencapai 1000 tahun. Kalau Adam, coba kita lihat Adam. Kejadian pasal 5 ayat 3, berapa usia Adam ketika Tuhan panggil dia. Kejadian pasal 5 ayat 3, kita mundur di ayat 3 dan 5. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Adam mencapai umur 930 tahun. Tidak mencapai 1000 tahun. Bahkan semakin hari semakin turun. Dari 930 turun 969 turun ke 930. Kalau Set berapa? Di pasal yang sama kita lihat Set ayat 6. Setelah Set hidup 105 tahun ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 920 tahun lalu ia mati. Semakin turun lagi. Set hanya mencapai umur 912. Ya, 912. Dan Enos di ayat 9-10 dia mencapai umur 905. Ada Kenan di situ, Kenan hanya 910. Yared 962. Nah, kalau Nuh, coba kita lihat Nuh. Nuh, Kejadian pasal 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-28. Nah, ini matinya Nuh di sini. Kejadian pasal 9 ayat 28 dan 29. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Ayat 29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Karena dosa dan kejahatan yang kian bertambah-tambah di muka bumi ini, atau di zaman Nuh pada waktu itu, maka Allah menetapkan usia manusia itu hanya 120 tahun saja. Puji nama Tuhan, Nuh bisa mencapai 950. Tapi ketika Allah musnahkan bumi ini dengan air bah, karena apa? Karena kejahatan manusia semakin hari semakin bertambah-tambah. Dan mereka semakin hari semakin jahat di hadapan Tuhan. Kita baca dalam kitab Kejadian, di mana Allah memusnahkan bumi ini dengan air bah. Dan dikatakan situ, Allah mulai, di firman Tuhan katakan usia manusia itu hanya 120 tahun saja. Musa berapa tahun ketika dia mati? Ulangan pasal 34, coba kita lihat Musa. Ulangan pasal 34 ayat 7. Ulangan pasal 24 ayat 7
Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa mencapai usia atau umur 120 tahun. Sesudah itu dia mati. Nah, selanjutnya kita tahu masa hidup manusia kian singkat adanya. Ayat pokok kita tadi dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 di situ dikatakan 70 tahun usia manusia. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya adalah bonus dari Tuhan, kesukaran dan penderitaan. Dan puji nama Tuhan kalau ada sampai hari ini ada manusia yang hidup 100 lebih. Saya katakan semua kemurahan Tuhan. Tetapi itulah firman Tuhan katakan bahwa hanya kesukaran dan penderitaan yang seringkali mereka alami. Nah, dari ayat ini kita dapat simpulkan ternyata hidup manusia itu adalah singkat. Jadi mengapa doa dari seorang Nabi Musa? Musa berdoa, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jika kita menyadari bahwa hari-hari ini begitu singkat hidup ini, nah apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan? Dan itu menjadi pertanyaan buat saya secara pribadi kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Allah sudah tentukan usia manusia begitu singkat, singkatnya hidup manusia, dan apa yang kita mau perbuat untuk Tuhan. Nah, masing-masing dari kita, firman Tuhan katakan, diminta untuk menghitung hari-hari sedemikian rupa hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Firman Allah mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang benar-benar di hari-hari ini, di tahun 2020, menjadi pribadi yang bijaksana. Bijaksana menurut firman Allah adalah yang pertama, yaitu hidup taat terhadap firman Allah. Hidup melakukan firman Allah. Dan saya percaya di tahun baru ini ya, tahun 2020, kita punya komitmen dengan Tuhan. Bahwa Tuhan, aku mau hidup bijaksana di hadapan Engkau. Aku mau hidup taat, tunduk terhadap firman Allah. Dan juga melakukan firman Allah. Bijaksana menurut firman Allah adalah memiliki pengertian dan pemahaman yang baik terhadap firman Allah. Jadi jemaat Rahmat, saya juga didorong oleh Tuhan untuk semakin hari benar-benar kita hidup tunduk terhadap firman Tuhan dan juga memahami, memiliki pengertian yang baik terhadap firman Allah. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan lama dikatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan akan firman Allah. Jadi hari-hari ini keberadaan kita ada dalam dunia ini, kita tidak boleh bermain-main lagi dengan waktu yang ada. Tapi benar-benar kita mau supaya hidup kami di hari demi hari kita mau hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Arif dan bijaksana adalah orang yang mengerti akan kehendak Allah. Jadi biarlah hari demi hari kita mau dipimpin oleh firman Allah, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Efesus 1 ayat 15. Ayat 18, untuk mengerti kehendak Allah, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak dapat memahami akan kehendak Tuhan. Sebab itu gereja didorong untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena dengan Roh Kuduslah kita akan memahami. Saudara bisa baca, coba kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-15.
Efesus 1 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 5 maksud saya. Efesus pasal 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus di sini memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5, ada dua kata yang sangat penting. Dan kata ini atau ayat ini merupakan tema kita, jemaat Ketapang Keramat di tahun-tahun yang kemarin. Yang gembala sudah sampaikan bahwa supaya jemaat mengingat akan hal ini. Atau ayat ini, dikatakan di ayat-ayat itu tadi, pergunakanlah waktumu, pergunakan atau tebuslah waktu yang ada. Waktu di sini ditulis dengan kata kairos yang artinya adalah kesempatan. Jadi kairos adalah waktu yang Tuhan berikan sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi waktu yang ada yang saat kita jalani hari-hari ini, mari kita pergunakan dengan baik, kita tebus dengan baik. Karena ini merupakan kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita semua. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita hidup di hari-hari yang jahat. Karena apa? Karena dosa. Maka hari-hari ini semakin jahat. Kita sudah lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya dosa terus menerus, pemberontakan manusia kepada Allah itu semakin hari semakin jahat di hadapan Tuhan. Dan sampai hari ini firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 9. Kita sudah kenal ayat itu. Kita sudah baca ayat itu. Dikatakan disitulah memuat daftar kejahatan yang kian marak menguasai kehidupan manusia di akhir zaman ini. Begitu banyak dosa-dosa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 9. Dan hari-hari ini pun firman Tuhan katakan menjelang kedatangan Tuhan, dosa semakin hari semakin bertambah-tambah. Tapi anak-anak Tuhan, mereka yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka akan katakan bahwa itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita mau mengenal Allah kita yang sesungguhnya itu, memahami Allah yang benar, belajar akan firman Tuhan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat seperti yang firman Tuhan katakan. Sebab itu gereja Tuhan harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kapan dan waktunya? Mulai hari ini dan seterusnya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhkan aku dengan kuasa Roh Kudus. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Untuk menebus waktu yang ada. Tuhan memberikan waktu bagi kita. Dan kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Amin. Masih di awal tahun baru. Di awal tahun 2020. Saya percaya komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan, saya mau mempergunakan waktu ini dengan baik-baik. Karena apa? Karena hari-hari ini kita lihat, hari-hari semakin jahat. Dan biarlah menjadi pertanyaan buat saya, buat kita semua. Sudahkah kita mempergunakan atau menebus waktu yang ada? Atau sebaliknya, apakah kita menunda-nunda waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang firman Tuhan katakan hal-hal yang sembrono, menyanyikan kesempatan yang Allah berikan dengan hal-hal jahat. Nah, biarlah Bapak Ibu sekalian yang menjawab dalam hati ini.
Karena Tuhan Yesus berkata, biarlah di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Menjadi terang dunia untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kita pun Tuhan mau pakai untuk menjadi terang dalam dunia ini. Yohanes pasal 12, coba kita baca bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-35. Yohanes pasalnya yang ke-12. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Nah, kita lihat di ayat ini, Yesus berkata, Yesus adalah terang. Dan selama kita hidup dalam Tuhan, kegelapan tak akan menguasai kita. Saya katakan walaupun di keliling kita banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang diperbuat oleh manusia. Tetapi orang-orang yang dipenuhi dengan terang Allah itu, mereka tidak dapat dikuasai. Karena apa? Karena terang itulah yang harus menguasai kegelapan. Bukan sebaliknya, kegelapan itu yang menguasai terang. Dan memang benar, kegelapan dan terang tidak dapat bersatu. Dan jemaat Tuhan, buat saya juga dikatakan, biarlah kita mau hidup sebagai anak-anak terang. Nah, jika mungkin sampai hari ini, langkah hidup kita telah menyimpang, ya, telah melakukan hal-hal yang jahat seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan supaya kita benar-benar berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini semakin hari semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan kita menunda waktu lagi. Ya, kita bertobat dari hadapan Tuhan kalau kita mungkin melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Yang tidak kelihatan secara kasat mata, orang lain tidak bisa melihat apa yang kita perbuat. Tapi mata Tuhan, dikatakan dalam kitab Mazmur, Allah memandang dari sorga. Jadi Allah yang melihat keberadaan hidup kita, anak-anak Tuhan. Sebab itu, biarlah di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini, kita menggunakan manusia baru, firman Tuhan katakan. Bukan manusia lama, bukan tabiat lama. Buat sifat-sifat karakter manusia lama, kita tinggalkan semua itu. Kita masuk di dalam kehidupan atau manusia baru, tentunya yang akan dikuasai oleh terang Allah itu. Dan saya percaya bahwa kita akan semakin hari, semakin melihat akan kehendak Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kita harus setia dalam firman Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Allah. Banyak sekali firman Tuhan yang mendorong kita supaya semakin hari semakin setia, semakin sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada. Janganlah kita berfoya-foya dengan waktu yang ada, tapi kita berlomba-lomba supaya semakin hari semakin kita giat di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam firman Allah ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang melakukan atau menggunakan waktu, kesempatan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dikatakan mereka memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mereka berkenan di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh, beberapa contoh saja saya akan bacakan malam hari ini dalam Injil Lukas pasal 19. Kita lihat bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 dan 6. Bagaimana mereka dikatakan telah menggunakan waktu, kesempatan dengan sebaik-baiknya. Injil Lukas 19. Ayat 1 dan 6. Ayat ini sudah kita tahu bersama tentang Sakeus.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dalam ayat ini, ya, ayat 2 mengatakan bahwa Sakeus, kita kenal siapa Sakeus. Sakeus ini katakan seorang kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya, memiliki kedudukan. Sakeus dikatakan sih memiliki segalanya yang tentunya dia merasa bahagia. Apa yang kurang dari Sakeus? Tetapi kenyataan Sakeus tetap merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Bahkan bagi orang Yahudi, Sakeus ini adalah seorang pengkhianat. Ya. Kenapa? Karena dia sebagai kepala pemungut cukai, ia bekerja pada pemerintahan Romawi yang pada waktu itu dikatakan penjajah. Jadi mereka marah sekali. Nah, dalam kondisi yang demikian, Sakeus ini mendengar berita tentang kedatangan Yesus ke kota Yeriko. Sakeus dikatakan situ dia berusaha untuk melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu. Pasti dia telah mendengar berita tentang Yesus itu. Ya, dia secara kasat mata belum pernah melihat wujud dari rupa Yesus itu bagaimana. Tetapi dari telinga, ya kan zaman dulu kan belum ada WA gitu kan. Kalau sekarang WA sudah klik satu kali seluruh dunia bisa lihat, bisa tahu. Tapi zaman dulu nggak ada. Tapi dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung, dari desa ke kita, dari kota ke kota, nama Yesus ini terus diomongin lah sama orang gitu kan. Carlota gitu kan. Kalau orang Manado bilang Carlota. Ya kan, wah itu ada Yesus sana. Itu ada seorang ini yang bisa menyembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, yang mati dapat dibangkitkan. Sudah tersebar di mana-mana. Dan Sakeus pasti sudah mendengar akan siapa Yesus itu. Oleh sebab itu dalam hatinya dia rindu, dia ingin melihat bagaimana rupa, bagaimana Yesus itu. Dalam keadaan secara fisik, dia pendek dikatakan situ. Tetapi luar biasa, karena kerinduannya melihat orang banyak, tidak mungkin dia bisa melihat orang yang banyak itu. Yesus itu kan orang banyak, tubuhnya pendek. Berusaha naik ke atas pohon. Lalu mulai dia lihat, oh itu Yesus ya. Haleluya. Apa Yesus katakan? Kita lihat situ karena Yesus melihat dia. Dan Yesus katakan, turun aku mau menumpang ke rumahmu. Dan puji nama Tuhan. Dari kerinduan inilah akhirnya dikatakan Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia menerima keselamatan yang Allah berikan. Haleluya. Ini contoh yang sangat simpel. Mungkin dari sekolah minggu kita sudah dengar, kita berulang-ulang disampaikan. Tapi satu hal yang kita lihat, bagaimana Sakeus, dia boleh menerima keselamatan itu. Karena dia tahu ini merupakan kesempatan dia untuk berjumpa dengan Yesus. Dan sebagaimana Allah berikan waktu bagi kita. Untuk benar-benar kita mau pergunakan waktu ini untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi terkadang kita tidak setia. Kita katakan tunggu Tuhan nanti. Nah kata nanti ini Bapak sekalian, jangan sampai terlambat. Tapi biarlah hari-hari ini kita mau pergunakan itu dengan waktu dengan sebaik-baiknya. Satu contoh lagi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 dan 3. Yohanes pasal 12 ayat 1 dan 3, saudara juga bisa lihat dalam Injil Matius pasal 26. Nah saya singkat saja di situ dikatakan bahwa di kota Betania dikatakan diadakan perjamuan di rumah Simon si kusta. Ya.
Itu ditulis dalam Injil Yohanes dan Matius juga. Nah, keterangan si kusta ini merupakan panggilan dari Simon. Karena untuk menjelaskan bahwa Simon itu pernah sakit kusta. Ya, tetapi ya puji Tuhan sekarang dalam firman Tuhan itu sudah tahir, sudah disembuhkan. Tapi orang mengenal, oh Simon si kusta gitu kan. Nah, dikatakan mereka mengadakan perjamuan. Dimaksudkan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Lalu dikatakan selain Simon yang telah sembuh dari kusta, hadir juga Lazarus yang dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi dipastikan bahwa Yesus merupakan tamu istimewa, tamu agung di dalam pesta tersebut. Lalu apa yang terjadi di situ Bapak Ibu sekalian? Ketika perjamuan berlangsung, semua orang sedang menikmati hidangan. Datanglah Maria. Maria dikatakan dengan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Lalu ada satu murid Yesus dari komentar Yudas Iskariot yang mengatakan bahwa minyak itu dapat dijual seharga 300 dinar. Ya kan? Dia komplain, kenapa? Jika kita dapat melihat bahwa minyak itu harganya mahal. Tetapi kita lihat hati dari Maria. Karena kasihnya kepada Tuhan Yesus, Maria tidak merasa sayang, tidak merasa rugi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan dengan minyak yang mahal itu. Ya, terkadang manusia seringkali untung ruginya yang diingat. Wah, kalau gua kasih untuk Tuhan ini rugi gua, gitu kan? Nah, jangan. Maria dia mempersembahkan sesuatu yang luar biasa, yang terbaik buat Tuhan. Walaupun harganya itu mahal. Yudas Iskariot dia komplain. Kamu disayangkan gitu. Minyaknya mahal itu hanya dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Tidak. Bagi Maria dikatakan situ, dia tunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dengan memberikan persembahan. Dia tidak merasa rugi. Tetapi dia tunjukkan satu persembahan yang terbaik dan yang termahal yang ada padanya. Dan Maria berpikir di dalam hatinya inilah kesempatan baginya untuk melayani dan menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Karena ternyata bahwa tidak lama lagi Yesus pun mati disalibkan. Dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Tapi Maria sudah memberikan sesuatu yang terbaik. Dia mengerjakan sesuatu dengan kata dia tidak mau buang-buang waktu yang ada. Dia pergunakan waktu yang ada untuk berjumpa dengan Yesus. Dan mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Dan ini saya katakan bukti kasih Maria kepada Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Waktu terus berjalan Bapak Ibu sekalian. Usia kita harus terus bertambah-tambah. Waktu pun kian singkat, firman Allah katakan. Nah, apa yang sedang atau yang kita lakukan di waktu yang ada sekarang ini? Jadilah arif, pergunakanlah waktu yang ada, tebuslah waktu itu sebaik-baiknya, dan ambil keputusan yang benar. Layani Tuhan, dan carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Yesaya pasal 5 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Dan teruslah berbuat kebenaran dan hidup kudus sampai kita tiba di tujuan. Dan menerima mahkota yang disediakan bagi Tuhan. Tadi puji-pujian yang Om Andi sudah naikkan. Bila sangkakala berbunyi, nama kita ada di sana. Amin. Nah, apa yang kita mau beri buat Tuhan? Kita mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu marilah biarlah Roh Kudus yang memimpin kita semua. Dan jemaat Rahmat semakin hari semakin setia dengan waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita semua. Amin. Oleh karena itu marilah, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, mungkin sudah panjang, tetapi percayalah Roh Kudus yang akan memimpin kita. Secara manusia kita berkata, Tuhan saya tidak mampu untuk menjalani hari-hari ini. Tapi belajar dari doa seorang Musa. Sehebat-hebatnya dia hanya berkata, Tuhan berikan hidup yang arif dan bijaksana. Dia mau supaya hidupnya benar-benar sungguh-sungguh
dia pakai untuk Tuhan. Musa minta Tuhan ajar kami, ajar dia untuk menghitung hari-hari sedemikian hingga Musa beroleh hati yang bijaksana. Amin. Haleluya. Mari menjadi doa kita di tahun 2020 ini, ya. Masih hangat-hangatnya kita ada di tahun yang baru ini. Ya, saya hanya mendorong buat kita semua, kita minta Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa-Mu. Mari pemain musik.